Saya teringat suatu ide besar yang namanya think globally, act locally. Jadi hendaknya pimpinan-pimpinan masa depan itu sadar akan pentingnya lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan berkelanjutan. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya mencoba memandang Aceh di masa depan itu lewat suatu pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana aja, mengapa suatu masyarakat lebih maju daripada masyarakat yang lain? Ternyata dari sebuah penelitian dari National University of Singapore, ternyata terlepas dari ideologi dan sistem kemasyarakatan yang dianut, maka masyarakat dan pemerintah itu hendaknya konsisten menjalankan prinsip-prinsip tertentu. Dan prinsip itu dalam teks akademis namanya Seven Pillars. Jadi izinkan saya masuk dari pilar pertama sampai pilar ke-7 dan bagaimana nanti prakteknya. Pilar pertama itu pendidikan. Jadi negara-negara yang maju seperti Jepang, Cina, Singapura, itu Korea Selatan, itu kunci pertama itu pendidikan. Dan untuk itu pendidikan kita berbicara tentang akselerasi intelektual, akselerasi spiritual, yang lintas generasi. Pendidikan itu itemsnya adalah dasar, menengah, tinggi, pada lembaga formal dan juga lembaga informal. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah standarisasi pendidikan pada tataran yang lebih unggul. Jadi untuk itu kita hendaknya tidak berpikir bahwa standar kita ini sudah tinggi, kita upayakan lebih tinggi lagi. Untuk itu ya indikator yang bisa kita hikmati bersama itu saat ini adalah Sustainable Development Goals. Dalam prakteknya untuk Aceh, dalam hemat saya perlu keseimbangan antara ilmu dasar, ilmu sosial, dan ilmu kerohanian. Kemudian masih di sektor pendidikan, hendaknya kurikulum SMK itu terintegrasi dengan dunia usaha dan industri. Misalnya saya melihat di lingkungan kampus saya di Universitas Presiden, itu ternyata kampus itu terintegrasi dengan 1.500 dunia usaha yang ada di situ, dalam dan luar negeri. Jadi selalu ada proses nilai tambah dari kalangan pendidikan. Jadi demikian untuk kurikulum SMK terutama sekali hendaknya terintegrasi dengan dunia usaha dan industri, dengan diharapkan SMK tersebut fokus pada aspek-aspek misalnya UMKM, agroindustri, pertanian, pertambangan, perkebunan, pariwisata, lingkungan hidup. Dan yang pentingnya juga untuk kelulusan mereka, itu perlu memperbanyak praktikum, dalam hal ini sinergi dan pendalaman atas nilai tambah di sekitar wilayah hidup mereka. Kemudian masih dalam aspek pendidikan, hendaknya dibangun budaya wirausaha sejak dini dan bangga akan produksi lokal. Kalau di Amerika mengatakan buy American product first. Demikian juga di Australia, Selandia Baru sama. Jadi kenapa tidak kita mulai gitu budaya wirausaha dengan bangga membeli produk-produk lokal Aceh. Kemudian yang masih dalam aspek pendidikan, belajar dari COVID-19 saat ini, maka saya melihat adanya potensi besar dari pendidikan berbasis iptek dan jarak jauh, di mana guru sebagai fasilitator atas kurikulum yang tepat guna. Dan untuk itu, kalangan pendidikan di Aceh hendaknya mampu membangun kurikulum yang tepat guna, berwawasan masa depan, dan tidak sebentar-bentar diganti. Pilar yang kedua setelah pendidikan adalah iptek. Dan untuk itu, kalau bicara iptek, ya peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang ada saat ini di kalangan universitas, politeknik, termasuk juga lembaga kedinasan, agar mereka benar-benar memerhatikan aspek akreditasi, link and match, dan juga keterkaitan mereka selalu dengan sektor industri. Karena kalau saya perhatikan bahwa ke depannya itu akan ada keleluasan lebih besar pada masyarakat Aceh untuk membangun di sektor industri dan pertambangan. Kemudian selanjutnya masih dalam iptek ini adalah kerjasama dengan mitra unggulan di dalam dan luar negeri sesuai bidang unggulan mereka yang sesuai dengan visi Aceh masa depan. Karena saya perhatikan bahwa kampus itu banyak memiliki mitra strategis, banyak MOU dan banyak MOA. Tapi tolong ke depannya kita fokus pada kampus-kampus tertentu saja
sehingga dana-dana riset itu dapat fokus untuk kerjasama kampus bilateral gitu. Setelah pendidikan, iptek masuk ke aspek ketiga, yakni meritokrasi. Meritokrasi itu adalah mencari tokoh yang pas dan berkualitas untuk jabatan publik, juga di sektor-sektor informal. Saya teringat suatu ide besar yang namanya think globally, act locally. Jadi hendaknya pimpinan-pimpinan masa depan itu sadar akan pentingnya lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pembangunan berkelanjutan. Aspek keempat adalah rule of law. Yakni kita semua, masyarakat di Aceh dan juga masyarakat di Aceh di luar wilayah, taat akan prinsip-prinsip seperti ketegasan dalam memuliakan hukum nasional, hukum lokal, dan termasuk juga di sinilah pemberdayaan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk itu, mohon kita segera melakukan kodifikasi atas hukum adat yang pernah dicuri oleh Belanda dan sekarang bermukim di Leiden University. Karena masih banyak hasanah-hasanah intelektual kita di masa lalu yang sekarang ternyata bermarkasnya di Belanda dan belum kita olah sepenuhnya. Yang kelima adalah pragmatisme, yakni kemampuan elit-elit ya, dan juga para pemimpin formal dan informal untuk menelusuri akar masalah dalam pembangunan dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Gitu. Jadi langsung berpikir pragmatis, nggak muter-muter. Dan untuk itu mohon lembaga-lembaga kementerian dan lembaga yang ada di Aceh untuk membangun suatu bank data pengambilan keputusan. Gitu. Sehingga dengan demikian kita tidak selalu muter-muter untuk mencari jawaban atas suatu masalah di mana sebenarnya masalah itu sudah pernah terselesaikan di masa lalu, di dalam dan maupun di luar negeri. Jadi best practices itu hendaknya dikuasai. Yang keenam adalah budaya damai. Untuk itu kita hendaknya mampu mengoptimalkan hukum adat Aceh dan Nusantara, termasuk juga adalah pendalaman atas budaya lama yang hilang, namun terdata di berbagai museum di luar negeri. Kita hendaknya belajar kembali bagaimana Aceh di masa lalu membangun conflict resolution, membangun peace building, dan membangun peacemaking. Selanjutnya, sebagaimana sudah dikemukakan oleh banyak saudara-saudari sekalian, yakni yang ketujuh ini adalah kerjasama ekonomi regional dan internasional. Dalam hal itu harus berani membuka jalur perdagangan, jalur investasi, langsung dengan berbagai pusat ekonomi di dalam dan luar negeri. Konsekuensinya adalah pemberdayaan infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan infrastruktur udara, termasuk penyiapan SDM lokal. Kita mau nggak mau harus mempelajari kembali jalur-jalur laut masa silam, misalnya bagaimana Perlak, bagaimana Sabang, bagaimana Luo Senawe. Kemudian bagaimana untuk merangkum semua itu, jangan sampai langkah-langkah pembangunan yang terukur, terstruktur, dan sistemik ini salah dimengerti oleh berbagai pihak. Maka hendaknya kita semua membangun komunikasi dan sosialisasi di dalam dan luar negeri. Di mana image keluar adalah Aceh adalah wilayah yang maju, wilayah yang unggul, wilayah yang bermartabat, dan wilayah yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, praktek pembangunan yang sedang dijalankan ini tidak ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat luar Aceh. Untuk itu kembali kita perlu membangun media internasional yang berkualitas, baik menggunakan jalur-jalur cetak, jalur-jalur elektronik, maupun jalur-jalur yang bisa dibangun oleh masyarakat usia muda, jalur-jalur WhatsApp, jalur-jalur WhatsApp, dan juga jalur-jalur messenger yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.